Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi salatu wassalamu. Ya ayyuhal wawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatin lil hadratil aliyah amma ba'd. Nun sewu kepangkuan hadratul mukarram syekhina wa murabbina bila Mbah Yai Haji Abdul Majid Ma'ruf muallif salawat wahidiyah qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an yang senantiasa kita darai, kita taati dan senantiasa kita muliakan. Kepangkuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid Sahibul Miladiyah yang senantiasa kita darai, kita taati dan senantiasa kita muliakan. Kepangkuan Al-Mukarramah Ibu Nyai beserta keluarga yang senantiasa kita muliakan. Al-Mukarramun para bapak alim ulama, para masyayikh, asatid wal asatidah yang kami muliakan. Panitia penyelenggara Mujahadah Nisfusanah Kabupaten Provinsi Jawa Timur yang kami muliakan. Segenap personil Jamaah Wahidiyah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa-desa, beserta imam-imam jamaah yang kami muliakan. Para pejabat pemerintah, baik TNI, Polri yang berkenan hadir yang kami muliakan. Para remaja beserta kanak-kanak yang kami cintai dan kami sayangi. Hadirin hadirat minal mujahidin wal mujahidat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kesempatan yang penuh barokah ini, perkenankanlah diri pribadi kami yang dhaif ini di dalam hal melahirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanjungan salawat salam kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di dalam hal menyampaikan, menyanjungkan, melahirkan salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepangkuan para ahbabillah, para awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum, khususnya kepangkuan beliau Ghauthu hadaz zaman radhiyallahu an. Kami makmum kepada beliau-beliau yang terdahulu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kami matur, perkenankanlah kami mohon dukungan doa restu, terutama kepangkuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid
Mudah-mudahan di dalam kami melaksanakan tugas yang mulia indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar diiringi hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pancaran nadrah beliau wawthu hadaz zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Terima kasih hadirin hadirat minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan, kesempatan yang diberikan kepada diri pribadi kami untuk turut serta melaksanakan suatu acara yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pengamal Wahidiyah, khususnya Provinsi Jawa Timur. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Acara Mujahadah Nisfu Sanah adalah acara yang sangat mulia indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul dengan keluarga, jauh melangkahkan kaki menuju majlis mubarakah ini semata-mata menghadiri undangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu perintah kepada kita semuanya, terutama kepada orang-orang yang beriman. Majlis mujahadah adalah majlis yang di dalamnya adalah upaya mengerahkan kekuatan lahiriah dan batiniah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, pada saat kita memenuhi undangan Allah subhanahu wa ta'ala, ada majlis taubat di dalamnya. Allah memanggil kita dengan mesra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu sekalian dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Setelah 1 bulan Ramadan kemarin kita telah mencurahkan kekuatan lahir dan batin yang pada akhirnya kita mendapatkan hadiah terindah menjadi manusia yang dilahirkan seperti bayi yang baru lahir, fitrah. Kemudian kita dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada Syahrul Hurum, bulan yang mulia. Pada malam hari ini masuk bulan Dzulqa'dah, kemudian masuk ke dalam bulan Dzulhijjah, kemudian masuk dalam bulan Muharram. Saat itulah kita mendapatkan suatu momen-momen yang sangat memuliakan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah majlis taubat. Undangan Allah berikutnya seperti dibacakan dengan lantunan yang sangat indah tadi. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan mesra. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala
sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah, memuji mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala mulai pagi hingga petang, dari menit ke menit, jam berganti hari, bulan berganti tahun, sampai usia kita di akhir hayat kita. Tidak akan pernah kita berhenti untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan kita akan mendapatkan hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan, yang sering kita baca, kita dengar, dan sudah kita yakini kebenarannya, dan sudah kita rasakan fadilahnya dan manfaatnya. Innalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya akan tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendatangkan ketenangan. Hati kita akan sakinah, hati kita akan mendapatkan ketentraman. Buah manisnya kita akan berharap, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika harapan-harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, yang apabila manusia pada umumnya hal itu menjadi masalah, maka orang-orang yang hatinya sudah tenang, hatinya sudah tentram karena diliputi asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap ujian hidup yang diberikan Allah kepada semua makhluk ciptaannya. Merupakan sunnatullah hadirin hadirat, bersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kita sebagai manusia yang terdiri dari lahiriah dan batiniah. Lahiriah membutuhkan 4 sehat 5 sempurna. Entah bagaimana manusia berupaya sekuat tenaga untuk memenuhinya. Dan apabila kita mampu menjaganya dengan baik, sesuai dengan undang-undang Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tubuh kita yang merupakan fasilitas terindah, fasilitas yang terbagus dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain ini, maka ketika lahir dalam keadaan lemah, dikuatkan oleh Allah dengan berbagai macam rizki, merupakan rahmat kasih sayang Allah kepada Bani Adam ini. Insya Allah ketika lahirnya sebagai manusia yang paling bagus wujudnya dibanding makhluk yang lain, maka ketika nanti ajal juga menjemput kita di dalam kubur, insya Allah jasad itu akan terjaga dari cacing-cacing tanah yang mengakibatkan proses pembusukan daging kita. Kenapa? Karena pada saat kita menjaga jasad ini, kita terus berupaya dengan sungguh-sungguh menjaga agar tidak memasukkan hal-hal yang menjadikan bakteri pembusuk dalam tubuh ini. Balik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi manfaatnya masih dirasakan oleh makhluk sekitar. Beliau berada di pemakaman beliau, Allah tampakkan tanda-tanda kekuasaannya, yaitu orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah karena pada masa hidupnya telah memuliakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jasadnya senantiasa dijaga dari hal-hal yang menjadikan Allah dan Rasulullah murka, sehingga walaupun jasadnya sudah berada di dalam tanah, tapi Allah memuliakan sampai kita ngalap barokah, datang ziarah,
sehingga kita ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa duduk bersila menyanjungkan sholawat salam, membaca kalimah thayyibah untuk keberkahan diri kita sendiri, karena pada hakikatnya ruh-ruh para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala diingatkan dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahil amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Dalam ayat lain disebutkan bagaimana kondisi para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Bahwa sesungguhnya jangan kamu kira orang-orang yang meninggal jihad fi sabilillah semasa hidupnya dicurahkan lahiriah dan batiniahnya memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala itu meninggal. Bal ahya'un, tetapi beliau itu hidup di hadapan orang. Ajaran wahidiyah yang merupakan bimbingan praktis lahiriah dan batiniah di dalam melaksanakan tuntunan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meliputi bidang syariat, bidang hakikat, di dalam melaksanakan rukun Islam, menerapkan rukun iman, mewujudkan ihsan dalam rangka untuk membentuk akhlakul karimah, akhlak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada malam hari ini panjenengan mendapati diri panjenengan adalah orang-orang yang sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki panjenengan didatangkan dengan ringan, bukan hanya kaki, badan, fisiknya, tapi sebagian besar juga mengeluarkan harta bendanya. Bukan hanya fisik dan harta bendanya, tapi panjenengan jiwanya juga dicurahkan dalam acara mujahadah yang di dalamnya tidak ada satupun niat yang lain kecuali lillah billah, lirrasul birrasul, lilghaus bilghaus, untuk mendekatkan diri taqarrub ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan menyisihkan waktu hadir di majelis ini, hadirin hadirat. Selain panjenengan punya niat, ini adalah semata-mata bifadlillah, semata-mata bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk karena bibarokati beliau muallif sholawat wahidiyah. Bagaimana beliau membuat suatu momen-momen acara yang dimana saat itu pengamal wahidiyah bisa bertemu dengan saudara-saudaranya yang ada di daerah-daerah yang lain, duduk di tikar yang sama, di langit yang sama, tujuannya sama, daftar ingin menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasihnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah, yang sering didawahkan oleh beliau Al-Mukarram Romo Yahai, ikhlas itu sirrullah, rahasianya Allah, ditempatkan kepada hambi'uni, harus mengikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lirrasul birrasul, jika baginda Rasulullah berkenan, karena cinta kita yang begitu mendalam, yang kita buktikan dengan melaksanakan, mengikuti itba apa yang telah disunnahkan kepada kita semuanya, maka niscaya kita akan mendapati kenyataan yang sangat membahagiakan hadirin hadirat. Fattabi'uni yuhibbukumullah, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum,
kalau sudah dicintai akan mendapatkan ampunan. Tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke dalam surganya Allah tanpa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diampuni oleh Allah atas dosa-dosanya walaupun setinggi langit, hadirin hadirat, walaupun sebanyak butiran pasir yang ada di dunia ini, jika Allah berkenan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka jangan risau, hadirin hadirat. Kita dipanggil dengan mesra oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah sudah memilih hambanya, jangan risaukan walaupun amalmu masih sedikit. Jangan pedulikan walaupun dosa-dosamu banyak, wahai hamba-hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu, jangan engkau putus asa, min rahmatillah, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosamu semuanya. Hadirin hadir. Pada malam hari ini panjenengan pirsani di depan, di samping, di belakang panjenengan itu akan menjadi saksi ketika nanti kita dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini berkumpul ada anak-anak, para remaja, ibu, bapak-bapak, semuanya berkumpul dalam arena undangan, memenuhi undangan Allah, memenuhi undangan Rasulullah, memenuhi undangan beliau mu'allim sholawat wahidiyah, hadirin hadirat. Maka jangan sekali-kali kita merasa pada malam hari ini merasa kecewa, merasa menderita, hadirin hadirat. Mari kita berbahagia, hadirin hadirat. Panjenengan telah terpilih, hadirin hadirat. Kalau sudah terpilih, apa yang harus kita lakukan? Mari saat ini kita muhasabah, hadirin hadirat. Kita curhat sama Allah, hadirin hadirat. Allah menanti hambanya, tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, hadirin hadirat. Makhluk Allah yang mampu kita dengar, kita lihat, kita rasakan. Pada dasarnya Allah hendak memperkenalkan kepada hambanya, ini loh aku, hambaku, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhammin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq. Sampai hari ini ketika kita meraba, usia kita sudah berapa, hadirin hadirat? Allah menanti taubatan nasuha kita. Allah menanti ikrar kita ketika kita ditanya di dzurriyah insaniyah zaman azali, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Engkau percayakah kalau aku Tuhanmu? Kita punya potensi, kita lahir membawa fitrah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu bala syahidna, inggih Gusti, betul ya Allah, bala wa rabbina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali menjawab bala wa rabbina, baru diikuti oleh ruh kita, hadirin hadirat. Pantas kita harus meningkatkan rasa syukur ini, hadirin hadirat. Kehadiran sholawat wahidiyah di akhir zaman ini, hadirin hadirat, adalah memperbaharui fitrah kita yang dulu kita bawa, sudah kita ucapkan,
jauh sebelum jasadnya Nabi Adam diciptakan 2000 tahun sebelumnya. Kita sudah bersaksi bahwa Allahu Rabbul Alamin itu sesembahan kita, hadirin hadirat. Ya Wajid, Ya Ahad. Kita ditakdirkan oleh Allah di akhir zaman menemukan sholawat wahidiyah untuk mengasah kembali fitrah yang sudah kita bawa sejak zaman azali itu, hadirin hadirat. Karena kalau kita tidak mampu menjaga fitrah yang sudah kita bawa, yang sangat dikhawatirkan ketika ruh lepas dari jasad ini, hadirin hadirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah merasakan yang namanya fitnah, ajal, sakaratul maut, pedih sekali, hadirin hadirat. Rasulullah sudah tahu kemampuan kita saat menghadapi pedihnya sakaratul maut. Sampai Rasulullah meminta, berikan kepada saya rasa sakit umatku ketika sakaratul maut. Padahal Rasulullah secara basyariahnya juga merasakan sakit, hadirin hadirat. Betapa sayangnya Rasulullah kepada kita. Begitu juga Mbah Yai, hadirin hadirat. Mbah Yai guru ruhani kita. Kalau Rasulullah Abul Arwah, Mbah Yai adalah orang tua ruhani kita, hadirin hadirat. Salawat wahidiyah itu adalah perjalanan ruhaniyah beliau mu'alif salawat wahidiyah. Kita tidak usah riyadhah, tidak usah tirakat. Tiba-tiba kita ditakdirkan Allah menemukan salawat wahidiyah dan ajarannya. 40 hari kita baca, maka kekerasan hati kita yang membatu, yang disebut dalam Al-Quranul Karim, bahwa yang namanya al-qalbu itu bisa lebih keras daripada batu, hadirin hadirat. Beliau Mbah Yai memberikan salawat wahidiyah yang menjadikan hati kita ini menjadi lunak, menjadi jernih, sehingga hadiahnya adalah mutiara ma'rifat, hadirin hadirat. Ruh panjenengan itu tidak mau apa-apa, tidak ingin apa-apa, hadirin hadirat. Makanan ruh kita itu cuma satu, ma'rifat billah, hadirin hadirat. Itu mutiara yang sedang dihadiahkan Mbah Yai datang panjenengan, hadirin hadirat. Apabila panjenengan konsekuen di dalam mengamalkan sholawat wahidiyah dan ajarannya, mutiara terindah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutiara terindah yang dijanjikan akan diberikan mutiara terindah itu, hadirin hadirat. Bagaimana nikmatnya mengenyam yang namanya ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan usaha panjenengan pada hakikatnya, hadirin. Itu karya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena jasa beliau hadzal zaman radhiyallahu an. Kalau melihat kenyataan kita mboten pantas, hadirin hadirat, menerima anugerah terindah yang berupa mutiara ma'rifat. Tapi kalau tidak diberikan, kita akan menjadi manusia yang celaka, hadirin hadirat. Terutama ketika kita menghadapi sakaratul maut, kemudian ruh kita lepas diambil kembali kepada Allah dalam keadaan tidak kenal kepada penciptanya, hadirin hadirat. Yang disembah seharusnya penciptanya, tapi menyembah makhluknya. Allah ciptakan karunia ini untuk menyebut, mengingatnya, tapi makhluknya justru menjadi hijab pembatas yang menjauhkan diri hamba kepada Tuhannya, hadirin hadirat. Mari kita bersama-sama sowan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi dan para rasul ketika mendapati umatnya dalam keadaan genting, hadirin hadirat,
Rasul dan para nabi itu mengangkat tangannya untuk menyelamatkan umatnya. Hadirin hadirat, ketika para nabi dan para rasul ada ancaman yang akan diturunkan azabnya, maka para nabi mengeluarkan senjata doa pamungkasnya. Tapi bagaimana dengan kondisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kakinya berdarah-darah, hadirin hadirat. Giginya tanggal, dicaci, dimaki, difitnah, hadirin hadirat. Bagaimana kekasih Allah yang pertama, utama, dan yang paling mulia. Bahkan alam semesta ini tidak akan diciptakan kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai malaikat tidak tega, hadirin hadirat. Ya Rasul, berdoalah panjenengan seperti sebagaimana halnya para nabi dan para rasul berdoa dikabulkan oleh Allah. Apa jawab baginda Nabi, hadirin hadirat? Tidak malaikat, doaku ini untuk umatku besok di yaumul qiyamah, malaikat. Ketika Allah turunkan surat Al-Maidah ayat 116, hadirin hadirat, tentang kondisi Nabiullah Isa alaihi salam angkat tangan dengan umatnya, hadirin hadirat. Kalau panjenengan mau menyiksa, siksa saja ya Allah, itu toh hamba panjenengan. Kalau panjenengan mau mengadab, adab saja ya Allah. Kalau mau panjenengan ampuni, ampuni saja ya Allah, itu kan hamba panjenengan. Rasulullah tidak henti-hentinya menangis, hadirin hadirat. Sampai Allah menyuruh para malaikat, menyuruh malaikat Jibril alaihissalam, tanyakan kepadaku, malaikat Jibril, ada apa dengan kekasihku? Walaupun Allah maha tahu, hadirin hadirat. Kekasih panjenengan bertanya, ya Allah, bagaimana kondisi umatnya besok di yaumul qiyamah? Kalau Nabi Isa alaihissalam tidak peduli, bagaimana dengan umatku? Jawab, wahai malaikat Jibril, sampaikan kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika para nabi dan para rasul angkat tangan terhadap umatnya, hadirin hadirat. Karena para rasul, para nabi hanya satu permintaan, Allahumma salim nafsi. Ya Allah, selamatkan diriku karena dahsyatnya yaumul mahsyar, hadirin. Bagaimana dengan baginda Nabi? Baginda Nabi tidak pedulikan nasib beliau sendiri. Di saat seharusnya beliau sudah duduk di singgasana surga yang begitu indah yang disediakan oleh para hamba-hamba Allah terkasihnya, Nabi tidak peduli, hadirin hadirat. Ketika semua umatnya mencari penolong dan semua nabinya angkat tangan, Rasulullah sujud di hadapan Allah, hadirin hadirat. Allahumma salim ya ummati. Kita, hadirin hadirat, yang ditangisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu tetesan air mata baginda Nabi, hadirin hadirat, tidak akan sebanding dengan tetesan air mata semua umat manusia, hadirin hadirat. Tapi tetesan umat Rasulullah di akhir zaman ini, hadirin hadirat, yang menangisi dosa-dosanya sangat berarti, sangat berarti besok di yaumul qiyamah, hadirin hadirat. Terutama bacaan salawat panjenengan dumateng beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana dengan kondisiku ya Rasulullah besok di yaumul mizan? Aku akan hadir di sana ketika amalmu ditimbang. Apakah untuk aku saja ya Rasul? Bukan, aku akan menunggui umatku ketika amalnya nanti ditimbang, termasuk panjenengan, hadirin hadirat. Rasulullah akan menunggu ketika amal kita ditimbang di yaumul mizan.
Ketika amal umatku ringan, lebih banyak keburukannya, akan aku ambil sholawatnya kepadaku, akan aku taruh di mizan untuk memberatkan timbangan umatku. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita, hadirin hadirat. Mari kita sambut cinta Nabi, hadirin hadirat. Tetesan air mata ini kita rindu, rindu yang menggebu, rindu yang mendalam. Terutama kaum ibu, panjenengan derajatnya diangkat tinggi oleh Rasulullah. Al-jannatu kita, Allah tidak melihat lahiriah kita, hadirin hadirat. Sing dipersani, yang dilihat Allah itu hati kita, hadirin hadirat. Sejauh mana hati kita mampu merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlis mulia ini, hadirin hadirat. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salat wa salam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu atrikni faqad zalam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka intarut kuntu sasan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu atrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarud kuntu sasan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu atrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu sasan halika. Kalau para hujat sekarang berada di raudhah sowan ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berdoa di atas kuburku aku dengarkan, yang jauh aku datang, hadirin hadirin. Kita yang jauh 14 abad yang lalu Rasulullah meninggalkan kita. Tapi Rasulullah pernah bersabda, betapa rinduku kepada saudara-saudaraku. Siapa itu? Orang yang tidak pernah melihatku tapi menjalankan sunnah-sunnahku. Panjenengan dirindukan Rasulullah, hadirin. Panjenengan telah dirindukan Rasulullah sejak abad 14 abad yang lalu, hadirin hadirat. Mari kita sambut rindu Nabi kepada kita, hadirin hadirat. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Semua derita panjenengan dirasakan oleh Rasulullah, hadirin hadirat. Derita panjenengan pernah dirasakan. Oleh karena itu Kanjeng Nabi itu menghibur kita. Isbiru hatta tulku aliyal haud. Sabar ya umatku, sampai bertemu nanti di telagaku, aku tunggu engkau di sana. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah berkenan saat roh kita ini telah kembali dipanggil oleh Allah, hadirin hadirat. Ketika roh kita pulang, hambaku, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan Rasulullah berkenan untuk menunggui kita menjemput ajal.
Ajal kita akan sowan ke hadirat Allah, ruh kita akan sowan kembali ke hadirat Allah. Rasulullah berkenan berikan syafaat kepada kita, hadirin hadirat. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Tidak ada hari yang indah, tidak ada detik-detik yang paling indah, hadirin hadirat, manakala hati terpaut dengan kekasih hati, hadirin hadirat, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati ini sulit, hadirin hadirat, mari berwasilah tawassul ke pangkuan Ghautsu hadzal zaman radhiyallahu an. Jangan kecil hati, hadirin hadirat. Salat wahidiyah itu dihadiahkan oleh Mbah Yai dumateng panjenengan, hadirin hadirat. Monggo kulan panjenengan sowan ke pangkuan beliau Ghautsu hadzal zaman radhiyallahu an. Mudah-mudahan beliau Mbah Yai berkenan membuka tabir kegelapan hati ini, hadirin hadirat, sehingga hati ini menjadi hati yang sadar ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal Ghautsu salamullah alaika rabbini bi'idznillah wa anzur ilayya sayyidi binadhru musilatin hadratil aliyah. Ya ayyuhal Ghautsu salamullah alaika rabbini bi'idznillah wanzur ilayya sayyidi binadhra musilatin hadratil aliyah. Ya ayyuhal Ghautsu salamullah alaika rabbini bi'idznillah wanzur ilayya sayyidi binadhra musilatin hadratil aliyah. Ya sayyidi, ya ayyuhal Ghautsu, 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 ya sayyidi, ya sayyidi, ya sayyidi, ya ayyuhal Al-Fatihah. Hadirin hadirat, perlu saya sampaikan di sini bagi pengamal wahidiyah yang belum kenal dengan mu'alif salat wahidiyah seperti apa, panjenengan akan bisa memahami akhlaknya Mbah Yai, ajaran wahidiyah itu sendiri, hadirin hadirat. Menawi kulolan panjenengan, apabila kita mampu konsekuen bermuja belajar, tapi sekali lagi ilmu itu akan menjadi hidayah apabila dibarengi dengan mujahadah. Apabila mujahadah itu kita laksanakan sesuai dengan tuntunan dan aturan, pasti beliau Mbah Yai akan mendidik, memberikan tarbiyah secara batiniah kepada kita, kemampuan untuk melaksanakan ajaran wahidiyah yang pada intinya hadiahnya terindah adalah mutiara-mutiara ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mengakhiri sambutan kami, hadirin hadirat, selamat berjuang min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Berjuang fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Secara pribadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf dan salah apabila kami dalam matur di hadapan panjenengan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa minal ghas an-nadrah wal barakah wal afa minkum. Wassalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.